Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Re. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang 7 bab yang sering keluar di UTBK TKA Fisika ya. Kau udah sediain sekitar 7 soal, langsung aja ke soalnya. Nah, di sini soal pertama itu tentang babnya itu tentang gerak lurus ya, atau ada GLBB gitu. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ada sebuah grafik ya. Ini grafik antara jarak dengan waktu ya. Jadi searah sumbunya itu jarak dan searah sumbu X-nya itu waktu. Langsung aja kita tanya kecepatan rata-rata benda tersebut ya. Jadi kita pengen tahu kecepatan rata-ratanya kan. Ya udah, yang namanya kecepatan rata-rata berarti adalah selisih jarak ya dibagi selisih waktu gitu kan. Nah, kita pengen tahu di sini kecepatan rata-ratanya antara waktu 0 detik sampai dengan 2 detik. Ya udah, tinggal kita cari dulu jarak pada saat waktunya 2 detik. Ternyata dalam waktu 2 detik dia mencapai jarak 6 meter kan. Oke, dikurangi jarak pada 0 detiknya. Nah, pada 0 detik berapa tuh? Nah, 2 meter ya. Coba lihat di grafik di sini di 2. Oke, langsung dikurangi 2 dibagi. Nah, selang waktunya berapa? 0 sampai 2. Ya, 2 kurangi 0 berapa detik? 2 detik. Tinggal kurangin yang atas, dapat 4 dibagi 2. Berarti dapat kecepatan rata-ratanya 2 meter per sekon ya. Oke, jadi jawaban yang soal pertama adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini tentang bab gaya ya. Ini kan masih ada hubungannya ya, GLBB, gaya dengan energi ya. Itu pasti selalu ada hubungannya gitu. Nah, untuk soal ini coba kita baca dulu ya. Sebuah balok bermasa 1 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per detik. Nah, ini boleh kita gambarkan ada bidang datar. Nah, baloknya kan di sini tuh kecepatannya berapa? Kecepatannya katanya 1 meter per detik ya. Massa baloknya kita tulis dulu ya di sini ya. Massa balok inget nih 1 kg. Setelah itu selanjutnya balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Oke, jadi turun tuh. Ini turun ke bawah dengan apa tuh? Dengan kemiringan 30 derajat ya. Jadi pas turun ke sini dan mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton. Oh, berarti di sini lintasannya kasar tuh ya. Ini kasar tuh. Jadi ada gaya geseknya. Oke, jadi kita gambarin dulu ya, nanti baloknya ke sini. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 4 meter per sekon. Oh, berarti setelah sampai di dasar bidang miring ini nih, dia kembali ke bidang datar kayak gitu kan. Nah, di sini kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10, kedua bidang datar berbeda ketinggian berapa meter gitu pertanyaannya. Nah, ini kan sebetulnya bisa kita cari dengan menggunakan konsep bandingan sin ya. Sin itu, nah kita kan pengen tahu ini nih haknya ini kan. Tapi untuk mencari nilai ini kita perlu mencari jaraknya dulu nih ya. Jarak dari sini ke sini ya. Jadi jarak dari balok atas ke balok yang bawah itu berapa? Nanti kita bisa gunakan konsep seperti ini, lihat. Ini kan ada segitiga siku-siku ya. Ini 30 ya kan. Ini tinggi. Nah, ini ada jarak. Nanti kita bisa gunakan rumus sin 30 sama dengan rumus sin, masih ingat gak perbandingan? Depan per miring, demi ya gitu. Depannya H, miringnya itu S. Karena kita pengen mencari H, kita harus tahu dulu nilai si S-nya, oke? Untuk mencari S gimana? Nah, ini kita bisa gunakan konsep GLBB. Kenapa GLBB? Karena ini ada percepatan kan. Ketika dia turun nih, bayangkan benda menuruni bidang miring, pasti ada percepatannya dong, ada penambahan kecepatan. Kita bisa cari dulu menggunakan konsep gaya ya. Nah, kakak kerjakan di atas ini ya. Karena benda ini bergerak ya, di bidang miring ini bergerak, kita gunakan konsep gaya sigma F sama dengan M dikali A ya, hukum Newton 2. Kalau diem bendanya berarti hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0 ya, hukum Newton 2 gitu. Nah, ada gaya apa aja tuh di situ? Lihat, kalau benda miring kayak gini, dia kan punya gaya berat ya. Gaya berat tuh kan selalu ke bawah sini. Nah, kalau searah seperti ini ya, searah sumbu X itu kita bisa kalikan dengan sin kemiringannya. Kalau searah sini itu adalah W cos theta. Berarti yang searah gerak ini yang ke sini kita sebut W sin theta ya gitu. Nah, tapi ada gaya apa? Gesek. Gaya gesek itu gaya yang menghambat pergerakan. Berarti arahnya berlawanan dong, dia menghambat ke sini nih gaya geseknya. Jadi kamu lihat searah gerak benda ini ada 2 jenis gaya. Ada W sin theta dan ada gaya gesek. Nah, karena arahnya berlawanan, yuk kita selisihin. Berarti W sin theta dikurangi gaya gesek sama dengan M dikali A.
W itu gaya berat. Gaya berat itu massa dikali gravitasi. Massanya kan tadi 1 kilo ya. 1 dikali 10 dikalikan dengan sin 30 dikurangi gaya geseknya tadi adalah 2 Newton ya, sama dengan massanya 1 kilo dikali percepatan bendanya ya. Nah, kita mau cari dulu percepatannya 10 ya. Sin 30 kan setengah ya. Setengah dikurangi 2 sama dengan 1 dikali A, ya udah A kan gitu. Nah, ini tinggal kita bagi dulu. 10 dibagi 2 5, 5 dikurangi 2 3. Oh, berarti percepatannya 3 meter per sekon kuadrat gitu kan. Setelah kita dapat percepatan, baru kita mencari jarak ya kan. Jarak dari titik ini ke titik ini kan. Kita cari S-nya menggunakan konsep GLBB. Nah, untuk GLBB sendiri kan ada 3 rumus tuh. Nah, kita pakai salah satunya, ada yang rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Kenapa plus? Karena bendanya dipercepat, makin cepat kan. Nah, VT itu adalah kecepatan akhir. Coba kamu lihat kecepatan akhir di sini di bawah berapa? 4 kan? Taruh 4 kuadrat sama dengan kecepatan awalnya berapa? 1 ya, 1 kuadrat. Nah, ini ya, ini kecepatan awal, ini kecepatan akhir. Ditambah 2 dikali percepatannya berapa? 3 ya. Nah, jaraknya berapa? S. 16 sama dengan 1 ditambah 6S jadinya kan. Nah, terus pindah ruas, 16 kurangi 1 15 sama dengan 6S. Berarti S-nya adalah 15 per 6. Setelah kita dapatkan jaraknya adalah 15 per 6 meter, tinggal kita apa? Tinggal kita masukin untuk situ ya. Nah, kita masukin ke persamaan 1. Ingat sin 30 berapa? Kita ganti merah lagi ya. Sin 30 itu kan setengah ya. Nah, jadi setengah sama dengan H-nya tadi berapa? Dicari, S-nya itu adalah 15 per 6. Jadi tinggal dikali silang kan, 15 per 6 dikali 1 ya 15 per 6 kan, dibagi 2 sama dengan H ya. H sama dengan ini 6 turun ke bawah ya. Nah, jadi apa? 15 dibagi 2 kali 6 ya kan. Jadi H-nya sama dengan 15 per 12. Atau kalau kita konversi ke desimal berapa tuh? 15 per 12 itu sama dengan, kalau kita bagi 3 kan jadi 5 per 4 ya. 5 per 4 itu jadi 1,25 meter ya. Jadi perbedaan ketinggiannya dari sini ke sini, delta H-nya adalah 1,25 meter gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, di soal ketiga ini adalah bab tentang fluida ya. Nah, ini fluida lumayan tricky ya, kita harus hati-hati. Betulan di sini kalau kita lihat ada sebuah pipa U diisi 2 cairan A dan B. Nah, di sini ya ada cairan A dan B, dilihat di gambar. Kemudian diketahui rapat massa cairan B 2 kali rapat massa cairan A. Nah, yuk kita tulis dulu. Rapat massa cairan B, rho-nya ya, sama dengan 2 kali rapat massa cairan A. Dan rapat massa cairan B 2 kali rapat massa cairan A sama dengan 1000 kali massa jenis udara ya. Sudah tulis yang diketahui, kita lanjut baca. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar, jadi yang B ini kemudian ditiup nih, ditiup dengan kelajuan 20 meter per sekon. Tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA dan tinggi kolom pada cairan pipa B sama dengan HB. Keduanya diukur dari garis L. Nah, dari ukur dari garis L ini katanya ketika ditiup nanti terjadi ketinggian, ada HA nih cairannya nih, ini HA dan HB-nya ini ya. Di sini ada clue ya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dengan HA min 2HB adalah, oh berarti pertanyaannya ini HA min 2HB berapa nih ya. Sebelum kita mengerjakan ini pasti kita menggunakan konsep hukum pokok tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan yang di pipa A akan sama dengan tekanan di pipa B. Tapi di sini ada tekanan luarnya ya, ada tekanan luar karena ada tiupan, maka kita akan cari dulu hubungan tekanan dari luarnya ya. Kita menggunakan konsep Bernoulli dulu ya. Persamaan Bernoulli itu adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ya, terus ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke, kita anggap aja yang satu ini adalah yang A, terus yang posisi 2 di sini adalah pipa yang B. Oke, karena di sini pipa A sama pipa B ketinggiannya sama,
berarti kan H1 sama dengan H2 nih ya, HA sama dengan HB kan, bukan cairannya ya, tapi tinggi si kolomnya. Karena sama berarti ini kan jadi 0 nih nanti ya, sama aja dua-duanya kan, coret. Nah kemudian di pipa 1, di pipa A kan nggak ada tiupan apapun kan, jadi nggak ada udara yang ditiup, otomatis nggak ada kecepatannya 0 nih, V-nya 0, berarti kalau V-nya 0 ini juga jadi 0 kan semua. Oke, berarti tinggal P1 kita ganti PA aja, P2 nya yang tekanan di B, ditambah, nah di sini ada tiupan udara, berarti setengah rho udara dikalikan kecepatannya berapa tadi? Ingat tuh 20 ya ditiupnya, berarti 20 kuadrat ya gitu. Jadi nanti kita bisa sederhanakan PA sama dengan PB ditambah setengah rho udara, kita langsung kuadratin aja 400. Nah berarti hubungannya apa? PA sama dengan PB ditambah 400 dibagi 2, 200 ya, 200 rho udara. Nah setelah ini kita akan langsung masukkan ke tekanan hukum pokok hidrostatis gitu kan, bahwasannya tekanan di pipa A ini cairannya akan sama dengan di pipa B. Tekanan di pipa A, tekanan luarnya ya, PA ditambah tekanan hidrostatis cairan A ini, berarti rho A G HA gitu kan, akan sama dengan tekanan luar di pipa B ditambah tekanan hidrostatis cairan B-nya, rho B berarti kan G HB. Sini kita bisa ganti si PA-nya itu menjadi PB ditambah 200 rho U kan. Nah, supaya nanti PB-nya bisa kita coret. Yuk kita substitusi, jadi PA-nya kita ganti dengan PB ya, PB ditambah 200 rho udara gitu kan. Nah, ini ya, ini kita substitusi ke situ tuh ke PA. Ini PB. Oke, nah ini rho A. Nah, rho A itu berapa? Nanti aja ya, kita jabarkannya nanti. Ini kali G dikali HA sama dengan PB ditambah rho B G HB gitu kan. Nah, di sini kita bisa coret apa? Kita bisa coret tekanan si B-nya ya, tekanan luar dari pipa B. Karena sama kan? Nah, sekarang tinggal kita rubah aja semuanya ke rho U nih. Ini kan ada massa jenis A. Ini ada massa jenis B, kita rubah semuanya ke U supaya nanti bisa kita coret. 200 rho udara ditambah, ingat rho A nih. Rho A itu sama dengan 1000 rho udara. Ya udah, 1000 rho udara dikali gravitasi kan 10 ya. Kali 10 dikali HA sama dengan rho B. Rho B itu 2 kali dari rho A. Jadi 2000 ya. 2000 rho udara dikalikan gravitasi 10 HB. Sekarang kita pindah ruasin ya. Yang ini nih rho U-nya kita coret dulu semua deh ya. Karena semuanya ada rho U, boleh kita coret kan. Nah, sekarang jadi 200 ditambah, nah ini kita pindah ruas yang ada H-nya. HA-nya kita pindahkan ke kanan supaya gabung dengan HB. Kenapa dipindah Kak? Karena pertanyaannya nanti adalah HA-2HB kan. Berarti H sama HB-nya harus satu sisi. Jadi gimana? 200 sama dengan 2000 dikali 10 berapa nih? Berarti 20.000 HB ya. Dikurangi yang ini pindah ruas nih, yang 1000 kali 10 berarti 10.000 HA. Gimana? 200 sama dengan ini 20.000. Ini 10.000. Kakak keluarin 10.000-nya ya. Nah, 10.000-nya kakak keluarin. Berarti ini tinggal apa? Tinggal 2 HB kan. Yang kanan tinggal HA kan. Ya, diambil 10.000-nya keluar gitu, pakai sifat distributif. Jadi 200 sama dengan ini 10.000. Ingat nih, 2HB min HA. Kalau yang ditanya apa? Yang ditanya HA min 2HB. Kan beda tandanya tuh. Ya udah, ini minusnya tinggal kita keluarin aja kan. Minusnya keluar. Jadi kebalik nih posisinya, yang H-nya jadi positif, 2HB-nya jadi negatif. Nah, ini kan yang pengen kita tanya kan. Yuk, dikit lagi pindah sini. Ini kita pindah ruas dulu, jadi 200 dibagi berapa tuh? 10.000 ya. 10.000 sama dengan minus HA min 2HB. Ini boleh kita coret nolnya 2, jadi 2/100. Ini minusnya pindah ruas aja ya, jadi minus 2/100 sama dengan HA min 2HB. Nah, karena ini pengennya cm, sedangkan yang kita hitung pasti meter kan satuannya. Berarti dari meter ke cm tinggal kita kalikan 100. Coret-coret, jadi min 2 cm itu adalah HA min 2 HB nya. Oke,
Jadi udah terjawab nih, jawabannya adalah minus 2 cm yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di soal keempat ini tentang dinamika rotasi ya. Di sini kita bacain dulu soalnya ya. Dua balok bermasa M1 dan M2 2 kg saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersia